Said Baqi Syato terhubung kepada Said Ahmad Zaini Dahlan yang dulu face to face berhadapan dengan pembunuhan Wahabiyah. Maka dia tulis buku Fitnah Al-Wahabiyah. Itu buku ditakuti oleh orang-orang yang kemudian punya keilmuan sanad kepada Wahabi. Dan itu berulang lagi tahun 79, mereka bawa senjata namanya Juhaiman. Maka pecahlah Wahabi yang ilmiah dengan Wahabi bersenjata. Nah, Wahabi yang ilmiah itu menyebut dirinya sekarang Wahabi murni, Wahabi resmi. Mereka cuma ngaji-ngaji aja, tapi kita diteror dengan kata-kata bid'ah, sesat gitu ya. Tapi masih mending lah daripada yang bawa-bawa senjata ini mengerikan sekali. Juhaiman namanya. Dia mantan murid dari Syekh bin Baz rahimahullah, lalu kemudian kecewa dengan tim Hizbah. Tim Hizbah itu amar ma'ruf nahi mungkar kok lelet sekali, maka dia nggak tahu dapat senjata dari mana, masuk ke Ka'bah, dibredel tuh orang. Kedua, seluruh ulama di luar Wahabi seperti ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan bahkan ulama Syiah, Zaidiyah dan Ibadiyah sepakat menganggap Wahabi sebagai bagian dari kaum Khawarij. Semua sepakat. Bukan Ahlus Sunnah, Khawarij itu. Ini kata ulama-ulama dulu. Nama Wahabi sangat tidak asing di telinga kita, tapi yang harus kita tahu bahwa sejarah berdirinya sekte sesat Wahabi ini dilumuri aliran darah umat Islam di kala itu. Menurut sejarah yang valid yang beredar, Wahabi muncul pada abad ke-18 Hijriah yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang yang berkebangsaan Najd. Pada awal munculnya sekte sesat ini, sudah banyak penolakan dari kalangan umat Islam kala itu. Hal ini disebabkan ajaran Wahabi sesat menyesatkan. Penolakan itu tidak hanya datang dari umat Islam seluruh dunia, tetapi juga dari keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, seperti ayah kandungnya dan saudara kandung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Sampai-sampai saudaranya menulis sebuah kitab yang berjudul As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddi ala Muhammad bin Abdul Wahab dan kitab Faslul Khitab fi Raddi ala Muhammad bin Abdul Wahab. Tentu kitab ini ditulis karena penyimpangan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dikarenakan banyak penolakan, akhirnya Muhammad bin Abdul Wahab bergabung dengan Muhammad bin Saud, seorang penguasa atau amir di Dir'iyah. Di sana, ia mendapatkan dukungan dari amir tersebut hingga penduduk di kota itu mau menerima ajaran sesat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan bergabungnya dua kekuatan ini, kedua belah pihak saling mendapat keuntungan. Mereka ingin merebut daerah Hijaz dari kekhilafan Turki Utsmani. Dalam usaha menguasai kota Hijaz dan sekitarnya, mereka melakukan aksi kekejaman dan pembantaian seperti pembunuhan, perampasan, dan lain-lain yang tidak layak dilakukan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kisah kekejaman ini telah banyak ditulis oleh para sejarawan, bahkan oleh sejarawan Wahabi sendiri. Salah satu kebiadaban Wahabi ini adalah saat Wahabi masuk ke kota Taif pada tahun 1217 Hijriah atau 1803 Masehi. Waktu itu, kota tersebut masih dalam kekuasaan Syarif Ghalib, gubernur kota Mekkah. Di kota itu, Wahabi melakukan pembantaian ribuan warga sipil, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, dan ulama. Bahkan mereka menyembelih seorang bayi yang masih di pangkuan ibunya sampai tidak ada yang tersisa. Kisah ini ditulis oleh Mufti Mekkah saat itu, yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dalam kitabnya yang berjudul Umara Baladil Haram. Tidak cukup di Taif, mereka juga melakukan kekejaman di kota Mekkah dan Madinah hingga sampai merusak makam-makam yang berada di dua kota suci tersebut.
seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Belakangan, Wahabi ini menamakan dirinya dengan Salafi. Mereka mengaku ikut ulama salaf, padahal sebenarnya mereka itu hanya mengaku-ngaku saja karena ajaran ulama salaf tidak seperti ajaran mereka. Akhirnya mereka disebut dengan Salafi Wahabi, yaitu orang-orang Wahabi yang mengaku salaf. Mereka sangat berbahaya dalam akidah dan persatuan umat Islam. Contohnya seperti yang terjadi saat membangkang pada khilafah Turki Utsmani demi mendapatkan kekuasaan. Tidak heran jika sekarang Wahabi Salafi atau Salafi Wahabi sering mengkafirkan dan mensyirikkan, bahkan menuduh bid'ah ajaran-ajaran Islam yang dilakukan oleh penduduk Indonesia, disebabkan kata mereka tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Padahal apa yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia semua memiliki dalil yang berada di dalam Al-Quran, hadis maupun pendapat para ulama salaf. Misalnya seperti tahlil, maulid, istighosah dan lain sebagainya. Mereka hanya kaku dalam mengartikan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis, sehingga mereka menjadi aliran sesat yang menyesat. Wahabi menurut ulama Malikiyah dalam tafsir Shawi. Dalam tafsir Shawi dikatakan Khawarij. Hadhil ayah nazalat fil khawarij alladzina yuharrifuna ta'wilal kitab was sunnah wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin wa amwalahum kama huwa musyahadun al'an fi nawahirihim wa hum firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahum al-wahabiyah yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun istahwadha alaihim asy-syaitan fa ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ayat ini turun mengenai orang Khawarij. Siapa Khawarij? Adalah orang-orang yang mentahrif, merubah penafsiran Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Membunuh orang di luar Wahabi itu halal karena dikafirkan, sebagaimana yang disaksikan sekarang dalam nawairihim, golongan yang sama dengan mereka, yaitu suatu kelompok di Hijaz yang disebut dengan Wahabi. Mereka menyangka annahum ala syai', mereka berada di atas satu pegangan. Ala, ingatlah, humul kadzibun, mereka pendusta, mereka sebenarnya pendusta. Istahwadha alaihimus syaitan, mereka dikuasai oleh syaitan. Fa ansahum dzikrallah, syaitan menjadikan mereka lalai berzikir kepada Allah. Karenanya Wahabi anti zikir, mengajak meninggalkan zikir. Kata Imam Ash-Shawi, dilalaikan. Ulaika hizbus syaitan, mereka adalah kelompok syaitan, pengikut syaitan. Jadi Wahabi itu pengikut syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ingatlah, sesungguhnya pengikut syaitan itu adalah golongan yang rugi. Tafsir Shawi. Kalau di ulama Syafi'iyah ini sudah maklum ya.